sahabat hukum, podcast kali ini akan membahas bagaimana cara mengelola kantor hukum dengan baik. Saya Putri Lestari, mahasiswa semester 5 Fakultas Hukum Unpad Surabaya, selaku pemilik dari kantor PT Graha Perjustia ini dan founder dan managing partner dari Universitas Legal Indonesia. Selamat sore Bapak. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya ingin mengajak Bapak bercerita tentang perjalanan karir Bapak. Bagaimana awalnya Bapak bisa tertarik dengan dunia hukum? Ya, memang profesi advokat itu sangat menarik. Bahkan di Amerika itu hampir 30% mantan presiden Amerika mantan seorang pengacara atau advokat. Ya. Nah, masing-masing seorang advokat itu lahir itu berdasarkan dari pengalaman yang begini. Kalau saya pribadi, saya menjadi advokat itu karena pernah ditipu oleh seseorang dan saya menggunakan jasa advokat. Ternyata si advokat ini kurang optimal menjalankan kuasa dari saya sehingga kami merasa kecewa, dan dari kekecewaan itu kami menebus ini amarah saya menjadi pengacara dan harus membela secara benar dan profesional. Menarik sekali Bapak, dalam mengelola kantor hukum sebesar itu apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi? Ya, seorang advokat itu musuh terbesar, ingat musuh terbesar seorang advokat itu adalah kliennya sendiri, ingat kliennya. Jadi yang kedua itu ego seorang advokat itu sendiri tanpa mau banyak belajar dan memahami instrumen penentu, baik instrumen sinyal peristiwa dan instrumen terkait hal-hal yang penting yang harus dipelajari saat ini tentang posisi penentu. Lalu bagaimana sih strategi Bapak dalam menghadapi tantangan tersebut? Strategi tentu kita harus melihat bahwa kalau dalam ilmu ekonomi itu ada analisasi kelemahan, kelebihan, peluang dan ancaman. Itu dalam menangani proses-proses yang ada kita selalu. Lalu bisa Bapak jelaskan mengenai sistem manajemen yang Bapak terapkan pada kantor hukum ini? Ya, sistem manajemen dalam dunia advokasi ini kita sangat terbuka. Jadi dalam sistem kita mengatur perkara saat kuasa, saat kita kuasa kita langsung bikin teliti, waspada, mengingat setiap data, setiap huruf, setiap ucapan, setiap lesan harus bisa dipertanggungjawabkan sekarang. Makanya itu kalau orang ngomong mulutmu adalah ngomong itu sangat tetap, karena apa yang kita sampaikan, apa yang kita bahas, apa yang kita tunjukkan hari ini adalah sebuah tanggung hukum. Makanya ada istilah kenali hukum jauh lebih dalam. Bahkan kalau polisi punya laporan seorang itu akan melakukan SP berarti surat penanganan hasil penyelidikan. Kita juga sama, ketika kita menerima surat kuasa dan bikin exemplar sebagai penanganan perkara, dan setiap case penanganan kita selalu menyampaikan secara tertulis agar dari pertanyaan kita kalau saya masih perlu tetap dengan surat pemberitahuan tentang penanganan saat ini yang berjalan dan yang akan datang. Jadi tidak ini semua jelas dan terjadi seluruh kontaknya. Lalu seberapa penting sih peran teknologi dalam operasional kantor hukum Bapak ini? Sekarang era modern, era digitalisasi, bukan yang namanya modernisasi di seluruh bidang itu harus dan wajib tidak apapun. Sekarang atau kita melihat Google saja, kita mau klik undang-undang harus ada undang-undang tentang misalnya advokat, sampai turunannya, sampai perkara, sampai jurisprudensinya harus ada. Jadi seorang advokat itu harus diberi kontak, harus mempunyai dokumentasi hukum yang bagus di referensi itu lokal, nasional, dan pandangan-pandangan kita supaya tidak berjalan, tidak sampai menjadi advokat yang atau profesional. Itu harus mengembangkan bisa profesi. Mohon izin menanyakan terkait kasus yang sering ditangani di dalam kantor hukum Bapak ini apa ya Pak? Seperti atau perdata, pidana, atau petun, atau pengadilan agama? Ya, jadi penanganan perkara di kantor hukum pemberantasan ini seluruh perkara itu jadi mulai pidana, perdata, terus sampai PHI serta perkara yang lain itu kita hadapi. Tentu secara optimal karena seorang advokat itu tidak boleh menolak perkara apapun kondisinya. Jadi kita ketika mau memandangkan sebagai seorang advokat, maka kita harus bertanggung jawab, harus mampu, harus piawai, harus profesional, harus menyelenggarakan perkara dengan baik.
tentu kita juga sendiri ada tim advokasi. Kalau rumah sakit itu ada spesialisasi jantung, paru-paru, jadi advokat juga sama. Dan kami juga ada spesialisasinya masuk ahli, misalnya menyangkut masalah tambang, kemudian masalah khusus tentang malpraktek dan kedokteran, kemudian masalah perselisihan hubungan industrial lebih lagi, atau masalah-masalah yang lain. Jadi kita tentu punya hal modern yang banyak diikuti teman-teman yang lain dan banyak belajar tentang sistem informasi kantor hukum yang baik dan bisa dijalankan. Lalu bagaimana cara Bapak mempromosikan jasa advokat dalam kantor Bapak ini? Ya, tentu seorang advokat itu tidak boleh promosi secara regulasinya, tidak boleh memandang pasar konsultasi sekarang ini beralih etika. Kita dengan podcast, kita dengan TikTok itu sama dengan promosi tersebut. Artinya tidak boleh kayak di Jawa Pos tiba-tiba tanpa nanti pidana perdata dan biaya murah tanpa bla-bla itu tidak boleh. Tapi saya ingin perkembangan waktu kata sahabat tidak boleh mempromosikan itu menjadi bias dan kita belum jelas kemudian tapi regulasinya belum diatur secara baik. Karena Undang-Undang Advokat 1823 itu sudah benar-benar efektif dan saya dia saat ini namanya jadi melakukan pemerintahan jadi banyak kelanjutan banyak kebingungan dan tidak bisa diberi kepastian yang pasti menjelang manusia perlu kehadiran mereka segera mengatur ya kita yang lain. Lalu dalam kantor Bapak yang memiliki ini kan membuka mangga untuk para mahasiswa seperti kami. Apa sih alasan Bapak untuk membuka mangga ini? Ya, makanya adalah tanggung jawab moral maksud pengabdian pada masyarakat yang tidak melakukan kegiatan kami juga salah satu dosen sidang itu yang pada ini kita berbagi namanya pengalaman akan perubahan dan kita memberikan penularan terhadap adik-adik kita supaya mampu belajar secara baik dan benar seperti apa sih kantor hukum advokat, seperti apa sih cara kerja advokat, apa sih tugas dan tanggung jawab advokat, dan bagaimana sih regulasi dunia advokat dan sebagainya termasuk perbandingan advokat di Indonesia, di Asia, dan di negara Eropa. Dan itu yang bisa memberikan gambaran yang jelas untuk penegakan advokat atau yang disebut atau yang disebut atau yang disebut knowledge of thinking. Itulah yang advokat secara utuh ya separuh dari para itu ya. Bagaimana dengan tips untuk pengacara muda yang ingin membuka kantor sendiri, Pak? Ya, tentu banyak membaca, mendengar, melihat dan menganalisa sebuah perkara di pengadilan, kemudian di itu di supaya mereka belajar tidak harus di kampus atau belajar ini adalah perkara yang peristiwa yang terjadi itu yang kalau membaca itu dia terus apalagi sekarang kalau di luar negeri bisa menggunakan cerasa buatan dan secara lebih berupa cerdas lebih efektif lebih efisien dan lebih cepat dan yang di Indonesia itu terlalu mudah kalau di luar standarisasi tentang jalan dari ditemukan. Lalu bisa Bapak jelaskan mengenai sistem manajemen yang Bapak terapkan pada kantor hukum ini? Ya, sistem manajemen dalam advokasi ini kita sangat modern dan terbuka. Jadi dalam sistem kita mengatur perkara saat kuasa, saat kita kuasa kita langsung bikin penyalahkan bahkan kalau polisian punya laporan seorang yang akan perkara SP 2 surat penanganan hasil penyelidikan kita juga sama. Ketika kita menerima surat kuasa kita bikin exemplar sebagai bulatan penanganan perkara dan setiap case penanganan kita selalu menyampaikan secara tertulis agar dari ketika kita pertanyaan bukan pertanyaan saya lalu bapak juga nanti surat pemberitahuan tentang penanganan saat ini yang tidak jalan dan yang jadi beliau semua sudah jelas dan itu jadi tentu semua kontaknya.
Lalu seberapa penting sih peran teknologi dalam operasional kantor hukum Bapak ini? Sekarang era modern, era digitalisasi, bukan yang namanya modernisasi di seluruh bidang itu harus dan wajib diikuti karena apapun. Sekarang atau kita melihat Google saja, kita mau klik undang-undang harus ada undang-undang tentang misalnya advokat, sampai hubungannya, sampai perkara, sampai jurisprudensi harus ada. Jadi seorang advokat itu harus juga berikan harus mempunyai dokumentasi hukum yang bagus di referensi lokal, nasional, dan pandangan-pandangan hukum tadi supaya kita bisa jalan sampai. Sejauh mana sih Pak advokat itu boleh membocorkan informasi rahasia klien? Bagaimana dengan kasus yang dimana informasi tersebut dapat mencegah terjadinya tindak pidana yang lebih besar, Bapak? Iya, pada akhirnya seorang advokat itu mampu sesuai regulasi undang-undang advokat menjaga kerahasiaan baik saat melaksanakan tugas menjalankan kuasanya maupun sesudah menjalankan kuasanya. Artinya kerahasiaan seorang advokat itu mutlak harus dijaga. Apapun kondisinya, bagaimanapun hasil persidangan harus dijaga karena itu mandatori undang-undang advokat. Advokat wajib menjaga kerahasiaan kliennya, dan jika melanggar maka konsekuensinya akan kena sanksi. Profesi advokat dan itu bisa ringan, berat, dan berakhir pada pemecatan gitu tentang ini. Bapak, bagaimana cara menentukan biaya hukum yang adil dan transparan bagi klien, Bapak? Apakah ada batasan etis dalam menetapkan biaya jasa hukum? Ya, jadi memang seorang advokat itu karena profesi ini profesi yang mereka harus mendapatkan penghargaan berupa jasa honorarium advokat. Nah, tentu jasa honorarium advokat itu beda dengan jasa-jasa yang lain, misalnya merupakan uang yang disebut jasa honorarium advokat. Nah, terkait besaran nilai honor advokat atau yang di Belanda, di beberapa negara itu ada standar berapa nilai penanganan perkara sama, tapi berdasarkan kesepakatan nilainya berapa sama sepakat, namanya pasang Belanda ya, oke berapa nilainya, itu yang kita Bagaimana advokat bisa mempromosikan jasa hukumnya tanpa melanggar kode etik profesi? ya. Apakah ada batasan etika dalam penggunaan sosial media dan tujuan promosinya? Untuk pada dasarnya advokat itu tidak boleh pasang namanya value, saya advokat Rahman, saya mampu mengerjakan pekerjaan pidana, perdata, dan sebagainya. Ada beberapa lembaga peradilan dan saya adalah seorang profesional menangani kasus sukses, bla 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 bla, itu tidak boleh mempromosikan. Nah, namun faktanya sekarang justru batasan pengertian iklan itu seperti apa? Sekarang di medsos, di TikTok, di beberapa media sebenarnya itu bagian dari proses hukuman. Misalnya itu dia regulasi. Anehnya undang-undang advokat 18 itu ada, namun sayangnya saat ini PP-nya telah memberikan akhirnya dia masih kayak Pak, apa saja faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang struktur organisasi yang efisien di sebuah kantor hukum? Ya, tentu dalam organisasi kantor hukum itu harus dibuat struktur organisasi tagar yang jelas dan terukur. Artinya kalau dalam kantor hukum itu mesti mereka kantor hukum yang datang itu menyangkut perkara pidana, perdata, pengadilan negara, dan perkara perselisihan hubungan industrial kayak kerja, kemudian dan sebagainya. Nah, tentu dalam organisasi advokasi ini bidang-bidang spesialisasi yang bisa diberikan pidana, perdata, itu yang kemudian terkait yang kedua adalah selain ngomongin dengan kantor hukum, ya etika profesi ya, itu dalam profesi sebagai seorang penegak hukum yang mandiri. Advokat ini kan penegak hukum yang mandiri dalam penegak fungsi jaksa dan hakim, tapi yang penegak hukum yang mandiri adalah advokat, dan itu etika profesinya harus diatur dari profesi advokat dan advokat dan profesi. Misalnya tadi seorang advokat dalam hubungannya dengan lain tidak boleh
misalnya satu mobil, bahkan berdua, satu rumah, bermalam, itu salah satu acara yang tidak konvensi termasuk di Indonesia, yang kita juga mengatur hal-hal tentang itu yang bisa dijawab oleh pertanyaan. Terus bagaimana cara mengelola al bekerja dan beban kerja pengacara dalam sebuah firma hukum agar tetap produktif tanpa mengorbankan kualitas pekerjaan? Iya, tentu seorang advokat itu perkara yang berat dan sangat berat itu harus diberikan pada advokat yang jadi ketika ada klien ini perkaranya khusus untuk mediasi terkait dilakukan siapa yang pandai melakukan lobby dan mediasi, dan itu ketika mediasi harus diberikan kepada advokat yang benar seperti benar mediator, menghakim, punya kemampuan, wawasan, punya teknik yang seperti tidak asal bicara merunding itu dalam perkara PSA dan PSA sengketa ya. Terima kasih banyak Pak atas sharing yang sangat bermanfaat ini. Nah, teman-teman pendengar, itulah pembahasan lengkap mengenai cara mengelola manajemen kantor hukum. Semoga bermanfaat. Salam merah putih.